Assalamualaikum learners, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial DIY eco-friendly bag. Bahan-bahannya tentu saja dengan memanfaatkan barang bekas yang mudah ditemui di sekitar kita. Ini adalah limbah sumbu kompor atau benang katun. Karena limbah bentuknya sudah potongan. Kemudian ada benang katun juga sama, warnanya kuning. Kali ini sisa dari praktek sebelumnya yang matte cream. Kemudian ada pengait atau hook. Ini bisa ditemukan di seragam sekolah yang bekas atau sudah tidak terpakai. Kemudian ini ada kawat dari bekas masker yang untuk di hidungnya, itu bisa dicopot dan dikeluarkan, hasilnya seperti ini. Kemudian ada kawat jaring, nanti akan dipotong. Kemudian ini ada gunting kawat khusus, karena kalau menggunakan gunting biasa takutnya rusak ya. Nah, langsung saja proses pembuatannya. Di langkah pertama kita akan menggunting kawat ini. Aslinya ini ukuran 35 cm kali 35 cm. Tapi akan kita rapihkan dan kita bentuk menjadi lebarnya 25 cm dan panjangnya 35 cm. Nah, kawat ini bisa ditemukan dari sisa pagar atau mungkin ada penyaring untuk masakan. Nah, kita rapikan pinggirnya dulu agar nanti saat proses pembuatan tidak melukai tangan kita. Saya percepat ya. Jangan lupa buang sampah-sampahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses penenunan atau penjahitan dengan teknik tusuk balut. Nah, kita menggunakan yang benang putih limbah kompor tadi. Karena tadi saya bilang ini udah potongan-potongan, jadi mungkin panjangnya bisa lebih atau kurang, tapi untuk pemakaiannya sendiri kurang lebih 75 cm. Itu kalau tertakuk dua, atau mungkin kalau cukup tebal menggunakan yang panjangnya 150 cm. Jadi cukup satu helai benang. Kalau saya menggunakan yang satu helai benang. Nah, kawat yang tadi yang sisa masker fungsinya itu untuk alat bantu, jadi seperti jarum gitu fungsinya. Karena kalau menggunakan ujung dari benang itu akan susah untuk tembus di kotak kawat ini. Nah, langsung saja ini tusuk balutnya satu kotak dari pinggir, jadi disisakan satu kotak. Ada 3 langkah, itu menggunakan 4 kotak. Jadi di kotak pertama masuk dari bawah, kemudian ditarik ujungnya, tapi disisakan beberapa senti untuk bagian penguat. Jadi nanti pas lagi sudah selesai, ini akan pada prosesnya ini akan dililit, jadi tidak akan geser-geser kemana-mana. Nah, jadi satu kotak pertama masuk dari bawah dan kotak keempat dari atas ditusukkan ke bawah, ke dalam. Nah, jadi langkah yang ini namanya tusuk balut, dilakukan dari ujung ke ujung. Jadi semuanya selalu menggunakan 3 langkah untuk baris yang pertama ini.
Nah, kalau menggunakan kawat sisa masker jadi lebih mudah ketika menusukkan ke dalam si kotak tersebut. Jadi kalau yang pakai ujung benang kan kadang suka melebar gitu, ada sisa-sisa benangnya. Nah, jangan lupa ini disisakan untuk bagian penguat, jadi dia itu masuk ke dalam balutan tusukan ini. Jadi nanti kalau sudah selesai, posisi benang yang sisa tadi itu ada di dalam balutan tusukan ini. Selanjutnya akan saya percepat lagi karena langkahnya akan sama saja dari ujung sampai ke ujung. Lihat, ini posisinya ada di dalam ya. Nah, ini sudah selesai untuk baris yang pertama. Jadi untuk tampilan depan dan belakang itu akan lain. Di bagian depan ini hasil balutannya lurus. Nah, kalau untuk yang belakang bentukannya akan miring gitu, serong. Nah, pastikan tadi pas di ujung itu ada sisa benangnya. Nah, itu jangan langsung dipotong, tapi kita masukkan kembali ke dalam balutan yang sebelumnya. Kita masukkannya di sisi belakang atau yang hasilnya itu serong. Jangan lupa pakai alat bantu karena ini agak cukup sulit. Saya masih menggunakan alat bantu yang kawat dari masker tadi. Ini prosesnya dipercepat lagi. Untuk panjang di dalam sendiri kira-kira aja ya, jadi selama kuat dan teknik ini dilakukan dari ujung sampai ke ujung menggunakan benang putih yang tadi, yang sisa sumbu kompor. Nah, ini proses tusuk balutnya saya percepat lagi. Yang ini masih menggunakan tusuk balut dengan 3 langkah atau menggunakan 4 kotak.
Selanjutnya ini juga masih dengan tusuk balut 3 langkah di baris yang keempat. Nah, kalau susah boleh pakai alat bantu seperti lidi atau tongkat besi lainnya. Nah, kemudian yang di baris kelima ini, karena untuk tekukan kita menggunakan langkahnya kita perbesar, jadi menggunakan 4 langkah atau 5 kotak. Ini dilakukan 2 kali, jadi untuk baris yang ke-5 dan ke-6 langkahnya diperbesar jadi 4 langkah tadi atau 5 kotak. Nah, ini kemudian untuk yang baris ke-7 kembali lagi seperti di awal, menggunakan 3 langkah atau menggunakan 4 kotak sampai 4 kali baris seperti ini lagi. Jadi nanti urutannya itu ada yang 3 langkah 4 baris, 2 langkah itu 2 baris itu merupakan yang 4 langkah, kemudian kembali seperti awal 3 langkah untuk 4 baris dan 2 baris lagi untuk yang 4 langkah. Nah, fungsinya yang langkah besar itu jadi nanti ketika ditekukan akan jadi tidak terlihat kurang gitu. Nah, kemudian di yang baris terakhir ini menggunakan yang 3 langkah atau yang seperti di awal, menggunakan 4 kotak. Jangan lupa ujungnya kita masukkan ke dalam agar rapih dan kuat. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini 4 baris awal 3 langkah, kemudian yang ini juga 4 baris merupakan 3 langkah. Jadi urutannya selang-seling, di sini 4, di awal 4, kemudian pada bagian tengahnya itu 2 baris dan 2 baris itu 4 langkah atau 5 kotak. Nah, untuk yang terakhir sama dengan langkah yang awal, yang 3 langkah atau 4 kotak. Jadi urutannya 4 baris, 2 baris, 4 baris, 2 baris, dan 1 baris. Selanjutnya untuk bagian pinggirannya kita akan menggunakan benang dengan warna lain. Bisa menggunakan warna yang sama, tapi agar tidak monoton, jadi kita menggunakan benang yang warnanya kuning atau bisa warna lain sesuai selera. Nah, ini benang kuningnya saya potong sekitar 3 meter. Nanti kalau kurang bisa kita sambung kembali. Nah, ini hasil yang tadi sudah jadi separuh jadi. Pinggirnya itu disisakan 1 kotak untuk list terakhir ini yang berwarna lain. Jadi penggunaan listnya ini tekniknya sama, menggunakan tusuk balut. Nah, untuk bagian yang sudutnya sendiri agak sulit untuk dijelaskan, jadi bisa diperhatikan dari video tersebut.
cara saya membalut bagian sudutnya. Agak berbeda dari yang di dalam, kan kalau yang di dalam itu masuknya dari kotak dan keluar lagi terus dimasukkan lagi ke kotak. Nah kalau di pinggir kan sisanya satu kotak doang, jadi sengaja untuk dibalut ke bagian luar dari jaring itu, jadi kawatnya itu benar-benar tertutupi atau terbalut oleh si benang katun ini. Jadi nanti ketika dipakai nggak melukai tangan kita dan tetap lembut atau nyaman ketika dipegang. Nah untuk bagian sudutnya ini, jadi diusahakan dari sisi yang vertikal maupun horizontal keduanya tetap tertutupi atau terbalut oleh si benang katun ini. Jadi bagian sudut itu kan agak sering tersentuh. Kalau misalnya tidak terbalut dengan rapi, dikhawatirkan akan membuat luka gitu ketika dipegangnya. Nah ini bagian sudutnya sudah hampir selesai. Untuk bagian yang sisinya itu nanti dibalut seperti yang saya katakan, jadi dibalutnya keluar dari si kotak jaring tersebut. Untuk bagian sudut memang agak susah, jadi dibutuhkan kesabaran dan ketelitian ya. Nah hati-hati karena ini benangnya tadi 3 meter cukup panjang, jadi ketika ditarik usahakan agar dia tidak nyangkut-nyangkut baik itu di bagian bawah maupun di bagian atasnya. Maksudnya jangan sampai dia terikat gitu benangnya.
sudutnya lagi. Kalau tadi dirasa kurang jelas, di sini akan saya perlambat kembali. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan bagian sisinya. Jadi karena tadi pinggirnya sudah dijahit, sudah renggang, kita tinggal memasukkan benang di sela-sela yang balutan renggang tadi. Jadi sengaja bagian pinggir untuk 10 baris awal itu, 10 atau 12 baris awal ini dibuat renggang karena nanti ketika menyatukan, jadi bagian si benang yang buat menyatukan ini masih bisa untuk membalut lagi. Nah, untuk bagian sisi yang sebelah satunya, ini bagian tali penyatunya kita buat terpisah karena nanti ujungnya ini akan dijadikan gantungan. Untuk membalut bagian sisinya sama seperti yang tadi, hanya namun bagian yang atasnya tetap disisakan atau tidak dirapihkan masuk ke dalam.
ini untuk bagian terakhirnya. Jadi yang keduanya itu, dua tali itu diikat mati terlebih dahulu agar yang bagian buka tutup dari clutch ini tidak bergeser-bergeser atau mudah rusak nantinya. Nah, kita memerlukan dua tali tambahan, cukup pendek saja. Nanti ini dilipat dua keduanya, yang satu diletakkan di atas, yang satu di bawah. Kemudian bagian ujungnya itu saling dikaitkan. Jadi yang ujung atas ini masuk ke lubang yang bawah, kemudian yang ujung bawah ini masuk ke yang lubang atas. Kemudian kalau itu sudah ditarik agar dia mengunci. Nah, ini tarik dengan kuat agar tidak mudah copot dan hasilnya nanti akan lebih rapih. Nah, agar dia tidak bergeser, bagian yang tengah atau sisa asli dari si clutchnya ini diikat mati kembali. Ini adalah proses pembuatan gantungan. Jadi nanti di bagian sisi akan ada seperti pom-pom. Nah, kemudian ini kan masih bentuk gintiran benang. Nah, gintiran benangnya itu dibuka karena hasilnya nanti akan jadi benang-benang kecil yang bagian penyusun benangnya awal. Kita buka, mungkin kalau ada sisir bisa digunakan untuk alat bantu. Langkah terakhir adalah pemasangan dari kancing hook atau yang pengait. Jadi ini dijahit menggunakan alat bantu jarum dan benangnya menggunakan benang yang dari bahan utama. Nah, ini hasil jadinya akan seperti ini. Sampingnya ada gantungannya, kemudian ini bisa dibuka dan bisa dimasukkan baik uang atau kartu atau HP juga bisa masuk. Nah, ini ada stiker, saya coba masukkan. Kemudian kita tutup. Nah, untuk baru awal-awal jadi agak sulit ditutup memang karena tadinya ini kan kawatnya itu lurus. Nah, jadi harus sering-sering ditekuk-tekuk agar membentuk dan hasilnya jadi rapi. Nah, ini dia hasil akhirnya. Selamat mencoba. Thanks for watching. Dan kalau video ini berguna buat kamu, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat.